bapak kan udah nggak ada, tapi kan kalau ngomongin bapak itu sedih juga ya itu kan. Bapak itu meninggal itu sakit enggak, itu kan ya ini diomongin aja nggak apa-apa ya. Bapak itu meninggal kan dibunuh sama temannya. Itu aku dibawa ke rumah sakit itu, aku tuh nggak tahu nggak sadar tiba-tiba itu udah di Sarjito, jadi udah dikasih selang oksigen betul infus. Aku 2017 itu hampir nggak terselamatkan itu. Besok nyoblos nggak? Aku nyoblos nomor 2 paling. 02 nih. Nomor 2 lah. Kemarin nomor 2 aja udah wira-wiri lewat di Proliman. Ntar nyoblos nomor 2 ya kayak gitu. Dia lewat terus kayak gitu. Ya, saya duta lalu lintas Proliman ya. Jadi misalkan ada lampu merah mati, saya bisa jadi Pak Oganya, bisa mengatur lalu lintas, saya membantuin polisi kayak gitu biar polisinya nggak capek ya. Cita. Iya. Mbak Kak apa Ses? Mbak aja. Mbak. Mbak Cita. Iya. Oke. Mbak Cita udah berapa lama di sini? Di sini dari tahun 2016. 2016. Iya. Lumayan nih berarti ya? Lumayan, udah lama banget. Udah 7 tahun ya? Iya, 7 tahunan. Tiap hari? Ya, kalau dibilang tiap hari sih enggak, ya paling seminggu bisa ngambil 4 kali ya gitu. Jamnya? Jamnya siang, tergantung juga kayak gitu. Biasanya sampai sini bisa jam 10, jam 11, kayak gitu. Tergantung mood? Nah, tergantung sikon juga kayak gitu. Asli dari? Asli dari Blora. Blora ya? Iya, iya. Tinggal di Jogja udah berapa lama? Tinggal di Jogja dari tahun pertama itu 2007, terus habis itu pindah ke Tangerang itu 2014, terus balik ke Jogja lagi 2017-an. Oh pas itu ya, langsung di sini tuh? Iya, langsung di sini. 2016, 2017-an udah di Jogja lagi. Ngekos di? Kosnya di Sorogenen, dekat bandara di Sucipto. Iya, iya, iya. Terus kalau ke sini tadi pakai apa? Naik Maxim. Maxim ya? Iya. TJ ada sebenarnya? Trans Jogja ada, tapi sekarang kalau Trans Jogja dari sini ke Prambanan itu harus ada member card kayak gitu, jadi kartu kayak gitu, nggak bisa dibayar sama uang cash. Oh, Gitu. deposit dulu gitu ya? Iya, link top up kayak gitu. Terus lebih enak pakai Maxim? Ya kalau enaknya sih memang enakan Maxim. Maximnya enaknya kan kita meringkas waktu juga. Kalau Trans Jogja kan kita nunggu terus harus transit juga kayak gitu. Jadi kayak oper kayak gitu. Nunggu bisa 15 menit, bisa juga kayak gitu. Kalau Maxim paling 3 menit, 2 menit udah nyampe tempat kayak gitu. Tadi jam berapa mulai biasanya? Tadi saya mulainya jam 11. Jam 11 ya? Iya. Jam 11 udah mau mulai, terus nunggu hujan juga tadi. Biasanya berapa lama? Kenapa? Berapa lama biasanya? Di situ. Ya biasanya sampai jam 4, setengah 5, nggak mesti juga. Jam 4, setengah 5 kayak gitu. Boleh tahu nggak? Boleh. Dapat berapa sehari gitu? Kalau biasanya sih itu juga tergantung dari kalau pas hari biasa paling ya sekitaran 100 kayak gitu, bisa juga 90 kayak gitu. Itu nggak mesti juga, kalau pas weekend itu juga bisa ke atas sedikit kayak gitu. Lebih banyak kalau weekend ya? Iya, soalnya kan teman juga banyak kayak gitu. Soalnya semenjak habis pandemi itu kan turun juga kayak gitu. Ya dapat 90, 80, 70 itu udah alhamdulillah kayak gitu. Disyukuri ya? Disyukurin kayak gitu. Orang ngasih kan, orang kita menghibur. Ya berarti kan menghibur, mau dikasih ya monggo, enggak ya kita senyum aja kayak gitu. Terus pernah dipersoalkan atau apa gitu nggak? Dipersoalkan gimana? Ya misalnya ada trantip atau apa gitu. Oh, kalau trantip sih ada kayak gitu. Kalau trantip itu biasa itu kan Satpol PP itu dari tahun 2014-an itu kan ada perdanya kayak gitu. Ya memang sih udah ditertibkan kayak gitu, tapi terkadang kan kayak Satpol PP itu mandang kita tuh kayak ngemis. Kalau kita pribadi tuh ngemis enggak. Kalau orang ngemis tuh beda. Kalau kita kan menghibur pakai kostum, pakai musik kayak gini. Jadi kita ada modalnya. Iya, ada modalnya juga. Terus attitude kita juga baik. Terus cara penampilan juga kita harus sopan terhadap yang di jalan juga kayak gitu. Tapi nggak maksa juga. Kalau misalkan ada yang bilang misalkan oh ngemis kayak gitu. Ya kalau dari pribadi saya jujur aja
nggak terima juga, tapi kan tanggapan orang terkadang juga masing-masing Beda-beda. ya, beda-beda Iya, ya, iya. senyumin aja kayak gitu Iya. ya, nggak apa-apa kayak itu. Otomatis kenapa saya Kok kayak misalkan- Pak Prabowo senyumnya aja? Iya disenyumin aja Pak, soalnya kenapa? Terkadang kan pernah di mobil kayak gitu, Oh, banyak ngemis setiap hari kayak gitu. Ya senyum aja ada yang kayak ngomong gitu? Pernah ada, kayak gitu. Oh. Tapi kan kita kan santai, jadi kita sih otomatis kan nggak langsungan. Respon Saya nggak gimana? ngemis ini, ya kita, aku cukup senyum aja kayak gitu. Keesokan harinya juga ketemu kayak gitu, ya ngasih kayak gitu. Aku pikir misalkan yang di mobil tuh pas nggak ngasih, mungkin pas mereka nggak ada uang kecil atau Iya. pas buru-buru juga nggak ada. Yang penting kalau kita udah dikasih aba-aba yang di dalam mobil gini atau gini, Iya. kita udah langsung pindah ke Iya. mobil yang satunya kayak gitu. Lebih seneng ya kalau misalnya orang nggak ngasih tapi gini gitu ya? Iya. Artinya dia menghormati gitu? Kadang kita menghormati, kadang ada yang diem. Kalau ada yang diem, terkadang kan kita juga masih berusaha gitu. Terkadang mereka juga buka jendela, maaf kayak gitu. Oh iya kayak gitu. Jadi apapun di jalan kita harus ya senyum aja kayak gitu. Mestinya kan biar nggak mengecewakannya di mobil juga. Meskipun nggak dikasih juga nggak apa-apa kayak Iya. gitu. Ada yang ngasih minta kembalian nggak? Pernah Oh, ada kayak gitu. Jadi kan kita juga ngembanyol kayak gitu. Tadi beli apa ya kayak gitu. Jadi kok ngembanyol. Ya mereka terkadang juga iseng Pak kayak gitu. Jadi maksudnya itu nggak serius juga. Ngejangkau gitu. anu ya, bercandaan? Bercanda, cuman bercanda, misalkan dikasih 5.000, kembalilah 3.000 itu. Tadi beli apa ya kayak gitu. Itu aslinya tuh mereka cuman bercanda aja. Jadi Iya, nggak beneran serius. minta kembali. Enggak. Mereka cuma bercanda aja. Jadi mereka tuh mau ngebanyolin kita aja juga ngebanyolin yang di jalan kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau perlakuan orang di jalan itu memang macam-macam ya, Mbak ya? Pernah saya dulu itu yang paling saya ingat kayak gitu, pernah nggak tahu dia bilang gimana kayak gitu. Pernah saya tuh kayak botol aqua itu diisi air, pernah diserot kayak gitu. Tapi aku dalam hati nih orang gimana kayak gitu. Iya, Aku iya. ya sempat mikir juga kayak gitu. Tapi kan ya namanya juga marah sih ya, marah juga kayak gitu. Tapi kan ya gimana ya, mungkin itu plat luar juga, bukan Jogja. bukan plat AB enggak, plat AD enggak. Kalau seingat saya itu DK kalau nggak salah. Seingat saya itu dari itu 2019. Tapi kan aku sih masih apal platnya gitu. Tapi ketemu lagi tuh ya mereka ngasih itu, tapi nggak tak permasalahkan kayak itu. Ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Namanya juga kita cari uang di jalan kayak gitu ya. Itu resikonya juga kayak gitu. Tapi nggak tak permasalahkan. Jadi Mbak Eja sampai apal? Orang yang lewat-lewat tuh apal? Apal terkadang lewat, pernah nggak berangkat selama 3 hari. Mbak kemarin kok itu yang masih berkesan itu Pak tentara dari Bekasi. Dia memang posisi lewat sini tuh mau nyari saya. Dan saya tuh 3 hari itu nggak berangkat langsungan. Akhirnya pas hari Jumat saya berangkat, dia muter lagi ke sini. Pas lewat nggak ketemu mbaknya kayak itu. Itu dari Tangerang maksudnya dibela-belain dari sana itu ke Jogja. Cuman pengen ketemu saya tuh, cuman minta foto aja. Anaknya kan habis lulus dari kuliah itu ngambil jurusan pelayaran atau gimana itu ya, kayak foto di sini ya gitu. Nginep di Jogja itu 3 hari. Cuman pengen foto aja kayak gitu. Foto sama Mbak Eja? Iya, pengen foto sama saya kayak itu. Langsungan jauh-jauh Pak dari Tangerang kayak gitu. Di Tangerangnya kalau nggak salah itu di Sentra Kosambi. Kalau Sentra Kosambi di Dadap itu, dekat bandar. Iya, iya, iya. Pengalaman yang lain Om? Kalau pengalaman yang lain, kalau di sini sih terkadang itu ya diteriakin sama, yang teriakin biasanya itu rata-rata pakai naik motor kayak gitu. Ada yang ya kata-kata kasar kayak itu, tapi kan kalau kita tuh nggak ngerespon kayak gitu. Membuli gitu? Iya, tapi kalau kita nggak ngerespon, kita cuekin aja kayak gitu. Iya. Jadi maksudnya misalkan mereka tuh pakai motor lewat terus intinya tuh ngeluarin kata-kata kasar ya. Denger juga kita kayak itu, tapi ya nggak apa-apa kayak gitu. Ya terserah dia kayak gitu. Maksudnya dia mau bilang apa ya terserah. Yang penting saya di sini kan fokus buat menghibur di jalan kayak gitu. Kayak gitu. Kalau yang di sini ada berapa orang tadi? Kalau di sini tadi tuh 4 orang. 4 orang. Biasanya hari-hari? Biasanya kalau pas weekend, kalau pas liburan itu bisa 7. Ya nggak mesti, intinya tuh nggak mesti juga terkadang. Misalkan pas weekend kayak kapan hari itu 7 orang, weekend besok bisa juga 6 atau 5, bisa juga naik kayak itu. Intinya tuh nggak bisa dipastikan. Iya, iya. Tapi itu satu grup apa sendiri-sendiri? Itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya? Kalau kayak teman-teman itu kan juga ada komunitas juga. Kalau saya komunitasnya Seruni. Seruni? Seruni itu Serumpunan Seni Waria Yogyakarta itu. Itu kan mendirikannya tuh 2014 kalau nggak salah itu.
ada yang komunitas Badran, terus komunitas Bericak juga. Itu kan setiap titik sudut, misalkan kayak yang pos di mana itu pasti ada komunitas. Oh. Ada kegiatan apa kalau yang di Seruni, Pak? Kalau di Seruni kegiatan kita tuh kan bercocok tanam, berkebun. Oh ya, Ada. di mana? Itu di samping pas Hotel Satoria di Rejowinangun. Satoria, Iya. Rejowinangun. Iya, di Jalan Solo. Jogja Solo itu. Itu iya. kegiatan kita tuh berkebun. Oh, Satoria kan selatan jalan ya itu Iya, ya? Lahannya siapa itu? Itulah hanya yang punya kos, tapi kan kayak kita juga nyewa itu. Jadi ntar itu kan terkadang kan dapat donatur dari luar dari mana itu yang jelas itu bercocok tanam kayak gitu. Terus sama Tanam apa aja? itu kalau yang pas terakhir itu ada cabai, terus ada tanam-tanam sayur-sayuran hijau itu, terus ada kacang, ada yang lainnya lah itu. Tapi kan Terong mesti. terong juga ada, terus kacang panjang kayak gitu. Itu sekarang sih masih juga dilaksanakan, tapi kan aktivitasnya juga banyak kayak gitu. Soalnya paling ntar kalau pas kayak gitu bisa dihitung memang kalau 1 bulan sekali kita ada pertemuan. Mesti ngumpul kalau? Pertemuan sekali? rutin setiap tanggal 1. Misalkan tanggal 1 itu pas ngepasin weekend, kita nggak bisa kumpulan. Kita diundur misalkan tanggal 1 hari Sabtu. Soalnya weekend itu Senin. prime time ya? Iya, soalnya kalau bahasa kita sih kalau Lagi weekend panen. Sabtu Minggu kan istilahnya kan kayak takbiran, ntar minggunya lebaran. Iya. Istilahnya peres-peresnya kayak gitu, Ya cuman buat bercandaan aja kayak gitu. Jadi kenapa kayak komunitas itu setiap weekend mau kumpulan tetap, misalkan udah di woro-woro di grup kayak gitu, salah satu anggota pasti nggak setuju. Mesti ngingetin ya? Iya, soalnya kan mau lebaran itu. Ya, kita kan mau ngamen kayak gini-gini, jadi kan ya nggak tahu juga ntar dapatnya berapa. Iya. Yang penting kita usaha dulu aja. Soalnya terkadang gini juga, kalau masalah pendapatan itu juga nggak mesti Pak. Terkadang pernah ya namanya weekend itu ya pernah turun separuh, turun seperempat itu. Yang jelas kalau kita pendapatan tuh nggak bisa dipastikan kayak gitu. Iya. Jadi ya yang jelas kita ya usaha aja kayak gitu. Kalau masalah hasil ntar gampang itu. Maksudnya kalau misalkan kasarannya hari ini dapat 50, berarti rezeki kita hari ini segitu. Iya, Jadi iya. nggak usah terlalu dipaksain kayak gitu. Nggak usah Udah, ngoyo gitu. ya? Soalnya kita juga butuh istirahat juga gitu. Ada kegiatan lain apa yang di Seruni? Kalau di Seruni itu ada kayak menjahit juga. Itu udah disediain mesin sama salah satu program dari Brot atau gimana kayak gitu, tapi itu belum berjalan. Cuman siapa yang mau ikut latihan itu monggo, soalnya juga udah ada gurunya menjahit. Tetapi temen juga belum ada waktu untuk melakukan pelatihan jahit. Tapi kalau bercocok tanam berkebun itu udah semuanya. Semua ikut ya? Pertama itu batik. Batik itu udah pernah, dan batik itu pernah dibawa sampai hampir keluar negeri juga sih, tapi maksudnya dipamerin juga itu. Tapi kemarin juga teman dari luar itu juga beli juga hasil batik kita kayak gitu. Soalnya juga ada. Tapi masih ada yang batik sampai hari ini? Masih ada, misalkan dijadwalkan, misalkan kalau misalkan pertemuannya besok tanggal 1, kalau yang mau batik kita udah ancaran ntar kita beli bahannya, terus beli kainnya ini kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Ada berapa orang yang di Seruni, Mbak? Kalau di Seruni itu kalau nggak salah itu 20-an atau berapa, soalnya kan ada yang meninggal juga, terus ada yang udah nggak di Jogja itu. Jadi bulan depan besok itu kita mau membentuk ketua baru, bendahara, sekretaris kayak itu. Soalnya yang ketuanya itu kan sekarang kan udah pindah di Jakarta, jadi nggak di sini lagi kayak gitu. Kalau rata-rata misalnya yang di Seruni itu kebanyakan dari Jogja apa dari luar Jogja? Itu kebanyakan rata-rata dari luar Jogja. Dari luar ya? Kebanyakan dari luar kayak gitu. Terus pernah ada perhatian dari pemerintah? Ada. Pernah ada? Ada. Kalau terkadang kita kan dapat support, kayak misalkan kalau kita tuh kayak batik atau gimana, bercocok kebun itu kan juga butuh kayak dana kayak gitu. Terkadang kita dapat bantuan. Kemarin itu dapat bantuan dari salah satu orang luar juga, tapi lupa sih namanya kayak gitu ya. Buat kita untuk beraktivitas saja, buat berkebun itu, buat beli pupuknya, terus beli bibitnya, terus kalau batik ya buat beli tintanya, buat beli kainnya, buat beli pewarnanya, kayak gitu. Jadi ya dapat support dana dari luar kayak gitu. Aku boleh lihat kebunnya kapan-kapan gitu? Boleh. Itu kebunnya itu ya di
Dari Itu- Satoria sebelah mana? Itu Satoria sampingnya pas ke timur dikit. Di Ntar itu timurnya? kosnya namanya kosnya Mauki itu. Mauki. Kalau yang di sana itu kan bertepatan sama yang namanya itu transpuan juga namanya Bunda Ruli. Bunda Ruli Malaya itu salah satu sekretaris Yayasan Kebaya yang di Gowongan. Oh. Tapi beliau sekarang lagi di Jakarta. Hmm. Lagi ada acara di sana. Oke. Oh. Kapan panen itu? Itu tapi itu panennya sih udah lama sih Pak, tapi habis itu kan nggak ada kegiatan lagi kayak itu, paling ya sekedar teman-teman ya bersihin lah kayak gitu. Jadi Tapi masih ada kan tanamannya? masih ada, jadi kita bikin taraan kayak itu. Jadi setiap ntar sudut segini, seret panjang berapa meter tuh ada, ntar gini ada. Jadi ya misalkan setiap hari juga ada yang rapiin juga, ada yang bersihin juga kayak gitu. Soalnya juga kita udah terakhir itu kita tuh panen tomat sama cabai kalau nggak salah. Iya. Kayak gitu. Bikin sambal. Iya, kayak gitu kan. Ya iseng-iseng aja, maksudnya hasilnya gimana, kita bercocok tanam, kita berkebun itu kayak gitu. Soalnya kan pas posisi panen itu saya juga nggak tahu, tapi kan diposting lah di grup kayak gitu, jadi bisa ngelihatin, oh ini pas hasil panen di komunitas seruni kita kayak gitu. Gitu. Kalau Mbak Eca merasakan pernah diberikan perlakuan sebelah mata misalnya gitu nggak? Dari Dengan- lingkungan atau dari mana? Dari lingkungan, dari Kalau dari lingkungan, kalau di kos itu nggak pernah kayak gitu. Jadi kita orang tuh udah bisa nerima gitu. Udah bisa nerima. Pertama kan kosnya kan di Maguwo, di dekat Pasar Sabilgi. Oh iya. Itu warga juga udah tahu semuanya ini. Yang jelas kita sopan kayak gitu. Jadi kalau dari pihak warga sekitar, dari Pak RT, Pak RW itu enggak kayak gitu. Yang jelas itu kan misalkan kita kos di situ ya kita harus intinya ya kita sopan. Kalau kita ada misalkan kalau warga ada acara apa kita tetap diundang juga kayak gitu. Oh, iya. Jadi enggak, oh ini nggak boleh kos di sini ini. Enggak ada, malah dari pihak warga, dari pihak RT, RW itu malah welcome semuanya. Jadi malah kita terkadang tuh kayak disegani kayak gitu. Berarti keset semua ya? Iya, jadi Kalau keset kan itu tulisannya welcome gitu. welcome Pak, itu jadi terkadang gini Pak, biasanya kan nggak semudah, nggak segampang apa yang kita bayangkan kita bisa kos yang menerima kayak kita. Nggak semua tempat kayak gitu Iya, kali nggak ya? semua, nggak kayak transpuan, kayak dia bisa kos misalkan saya kos di sini kayak gitu. Mungkin ada salah satu yang bisa menerima, oh monggo silakan ini nih. Ya kalau yang punya kos pasti kan mau-mau aja, mereka juga butuh duit kayak gitu. Tapi kan terkadang warga ada yang warga ntar ada yang nggak beli ini. Nah, pas saya kos di 2 tempat itu dari pihak Pak RT itu juga udah ngizin, oh nggak apa-apa silakan. Pak RT-nya juga baik kayak gitu. Yang penting ntar jangan bikin keributan ini kayak gitu. Kita juga udah di warning kayak itu. Yang jelas ya kita udah ada warningan, jangan bikin masalah, jangan bikin keributan udah kayak itu. Tapi peraturan dari pihak seputaran kos juga udah kita laksanakan kayak gitu. Yang penting yang menjadi kewajiban sebagai kos, anak kos dipenuhi kan? Laporan atau apa? Laporan kayak gitu. Terkadang kalau pas ada kegiatan apa kita juga diundang kayak gitu. 17-an. 17-an dulu kita nyanyi kayak gitu. Di sini juga relatif tidak ada masalah sama masyarakat setempat. Alhamdulillah semenjak saya pertama di sini nggak ada. Nggak ada sama. Kalau ngamen di sini terus ya, nggak pindah-pindah tempat? Kalau saya kebanyakan pernah? stay di sini. Oh. Kalau teman-teman itu dulu ada yang noko juga. Terus ada yang ngeleseh kalau malam kayak ngeleseh di seputaran Malioboro kayak gitu. Oh. Tapi kalau saya tuh nggak pernah. Kalau saya dari awal itu kebanyakan stay di sini. Noko tuh bisa dihitung ya terakhir paling 5 bulanan yang lalu. Maksudnya ya kebanyakan di lampu merah sini kayak gitu. Terkadang aja nggak datang, misalkan libur 2 hari ketemu yang biasanya ngasih itu kok lewat kemarin nggak ada kayak gitu. Terus ya namanya juga kita ngembanyol habis roadshow kayak gitu. Terkadang kita kalau pas nongkrong kayak gitu terkadang gini. Habis pentas ya. Mbak, pernah lihat di Pro 5 ya kan pas nongkrong kayak gitu. Kok sekarang nongkrong kayak gitu. Iya Mas, ini lagi roadshow kayak gitu, seolah-olah kayak MMC TV kayak gitu. Padahal ya maksudnya kan gimana kita bilang kayak gitu supaya ya orang itu senang kayak gitu. Meskipun nggak ngasih kita sih juga nggak apa-apa kayak gitu. Ya pernah, kalau aku sih ngalamin juga Pak kayak gitu. Maksudnya tuh dongkol jengkel, tapi kan aku nggak aku paling dalam hati juga kayak gitu. Kok orang kayak gitu ya? Maksudnya aku sih santai sambil senyum kayak gini. Tapi dalam hati ya juga biasa kayak gitu. Jadi aku udah berjanji aku nggak mau ngeluarin kata-kata apa. Paling ya senyum aja udah kayak gini. Terkadang mereka kayak sopan harian juga lewat ntar
tetap dikasih, nggak mungkin. Tapi kan mungkin mereka tuh lupa-lupa ingat, tapi kita kan bukannya lupa-lupa ingat, kita yang masih ingat kayak gitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Sebenarnya kan kalau perilakunya seperti Mbak Ica, sopan, nggak, kalau terpaksa nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nggak gitu. apa-apa. Itu kan orang juga nyaman gitu. Kalau yang paling berkesan Pak, yang paling saya ingat dari dulu sampai sekarang itu ya aku kan dia kan tanya kayak gitu. Kosnya di mana? Di Sorogenen. Itu kos apa ngontrak kayak itu? Ah sama aja Mas, Mbak kayak gitu. Akhirnya ya pas ngobrol kayak gitu. Tapi kan pas lampu merah pas masih lama kayak gitu. Langsung itu juga mungkin ya rezeki saya juga ya Pak ya itu. Ya alhamdulillah itu langsungan. Ya udah ini ada rezeki ntar buat bayar kos kayak gitu langsung. Ya aku sampai sekarang juga masih ingat kayak itu, tapi keesokan harinya tuh ketemu lagi ya gitu. Pas ketemu itu yang ngasih saya tuh dia pas lagi di warung mie ayam yang seberang jalan itu. Saya di AW gitu. Maaf siapa ya? Yang ya langsung jadi ingat kayak gitu kan, itu 1 bulan nggak ketemu kayak gitu, langsung ya udah kita makan gitu. Ya mungkin pas beliau ngasih itu mungkin ada rezeki lebih kayak gitu. Ya kita sih terima aja berapapun rezeki kita, mungkin ya amit sewu ya, mungkin itu ya jalan dari yang di atas dilimpahkan ke saya, tapi jalurnya lewat dia. bapak sama ibu itu kayak gitu. Kalau tapi kan tidak sedikit juga yang Nur Sewu kan mungkin agak lebih ofensif ya. Kalau Mbak Ica tadi kan kayak gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin terkesan agak maksa gitu. Enggak juga. Ya kalau gimana? dulu kalau aku pernah lihat juga sih, kalau udah nggak, terkadang kan temen ngamen seperti itu. Kalau udah diginiin itu berarti dia itu nggak ngasih. Jangan kita sampai nunggu lama. Otomatis ntar kalau mereka misalkan mau marah ya juga itu udah hak mereka, soalnya kan udah dikasih kode. Biasanya kalau di mobil kode itu gini, kalau nggak ya gini. Udah kayak gitu, 2 itu. Saya terkadang baru datang saya langsung gini, langsung aku ya simak itu langsung sambil saya dada itu ntar ke belakang lagi ya itu udah kayak gitu. Siapa tahu kalau ke belakang mah dikasihnya gede gitu kan. Ya pernah juga kayak itu. Dapat langsungan 10.000 juga pernah kayak gitu. Jadi aku juga udah warning sama teman-teman, misalkan kalau udah di dada atau mereka kayak gini, berarti mereka nggak ngasih, jangan dipaksain kayak gitu. Jadi percuma kalau kalian nunggu kayak gitu, ntar buang-buang waktu juga. Terus yang kedua, di belakang mau ngasih ntar jadi nggak ngasih. Kenapa nggak ngasih? Soalnya udah kepepet lampu merah, lampu hijau. Kayak gitu. Waktunya jadi pendek ya? Iya, makanya itu. Jadi kita harus pinter-pinter lah kayak gitu. Terkadang kalau kayak saya Pak kayak gitu, misalkan dikasih 10.000 kayak itu, saya juga nyanyinya kuyang-kuyang itu juga lama-lama kayak gitu. Kan juga gak enak juga toh. Paling ntar mikirin, oh banyak tuh dikasih itu kok nggak kuyang-kuyang atau nggak apa gitu. Jadi ya kita tetap joget kayak gitu. Nggak langsung nerima langsung kita ke belakang, enggak itu ya. Nyenengin lah hati yang di mobil itu, nyenengin lah orang yang ngasih juga kayak gitu. Jadi ya namanya juga kita penghibur ya kayak gitu. Kayak yang namanya menghibur kan pasti kan kasarannya kayak ludruk ketoprak itu kan makin mereka dibayar juga. Kalau saya kan menghibur di jalan ya dibayar ya, misalkan 5.000 ya monggo, 2.000 ya monggo, 10.000 ya monggo kayak gitu. Mbak Ica ada rencana bisnis yang lain atau? Kalau saya itu pas kos di Maguwo Pak pernah jualan juga, tapi nggak gede banget. Itu ya jualan kayak aqua galon tuh pernah. Terus pulsa juga pernah. Terus di dalam itu tak kasih kayak kosmetik juga, terus ada sabun ini dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kan dulu tuh jualan galon aqua itu ada berapa, 30 galon kalau nggak salah. Tapi kan lumayan loh. Iya, itu ya pas posisi saya sambil ngamen juga. Tapi pas pindah dari situ kan yang punya kan meninggal, jadi kayak ahli kosnya itu kan dipegang sama anaknya, jadi disuruh ngosoin, maksudnya kita diusir sih enggak kayak gitu. Jadi kan mau dikosin buat cewek kayak gitu. Akhirnya ya kayak kalau kayak saya itu galon-galon kemarin ya terpaksa tak jual lah itu. Hasilnya sih kalau sampai sekarang itu masih jualan, tapi nggak kayak dulu Pak, kayak misalkan online kayak gitu, tapi harus PO dulu, tapi kecil-kecil nggak kayak dulu. Pengennya sih ya kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh barang itu selalu ready ya gitu, maksudnya entah itu bedak, terus sabun dan lain sebagainya lah itu. Tapi kalau sekarang itu kan pengen kayak dulu lagi tuh nggak, gimana ya, maksudnya ya terkadang ntar kebutuhan di rumah juga ada ini ntar di sini ini kayak itu. Jadi ya sempet, apalagi yang pas kemarin tuh terkadang cuaca juga nggak menentu juga kayak itu. Tapi ya saya positif thinking aja kayak gitu. Yang jelas kalau misalkan adalah ntar dibelikan, nggak ada ya udah kayak gitu aja. Jadi nggak usah sok gini, misalkan oh ntar tak belikan, ntar kan ada yang nunggu padahal nggak datang.
Terus dari Blora ke Jogja, menurut Mbak Ica gimana? Jogja ini enak di tempat ini? Kalau di Jogja itu kan aku pertama itu 2007 tuh naik travel. Itu kesannya tuh di Jogja tuh juga enak. Sebelum di Jogja kan dulu pernah juga liburan itu di Prambanan. Itu juga enak jadi dari tempatnya terus istilahnya tuh kasarannya tuh kayak ngangenin kayak gitu loh. Pernah kan 2000 Yang bikin ngangenin apanya? Aku yang tak kangenin tuh dari ya gimana ya Pak, padahal itu perasaannya kotanya ya kayak kampung saya kayak gitu. Pernah itu 2010 saya kan pernah di Kalimantan. Naik pesawat dari Surabaya. Terus kan aku di Kalimantan itu cuma bantuin temen bikin tahu tempe itu kan 1 bulan lah kayak gitu. Aku tuh jujur aja tuh posisi tuh nggak ngeh gimana caranya naik pesawat, caranya boarding, caranya beli tiket, itu jujur aja nggak ngeh Pak. Akhirnya aku tuh naik pesawat dari Kalimantan tuh naik Sriwijaya. Aku tuh juga kalau orang Jawanya tuh istilahnya tuh waton lah beli ini kayak gitu. Terus sambil nunggu kayak itu ntar paling dipanggil loh. Jadi nggak ngeh langsung akhirnya ada nama pesawat Sriwijaya nomor ini langsung akhirnya dijemput pakai bus langsung akhirnya naik. Belum sampai tidur udah nyampe Bandara Soekarno-Hatta itu. Jadi kan kakak saya di Tangerang. Sempet tanya, kok kamu bisa naik pesawat kayak itu? Ya udah asal aja lah kayak gitu. Aku memang nggak ngeh jadi ya katanya pepatah kan malu bertanya, sesat di jalan. Aku juga malu juga mau tanya ntar dikira kok patro banget sih udah dewasa nggak bisa naik pesawat kayak itu. Akhirnya ya belilah tiket ya itu ntar nungguin namanya pesawatnya apa kan kayak diumumin mau berangkat kayak gitu. Ada pengumumannya. Pengumumannya kayak gitu. Tapi asik Jogja ya? Ya buat kalau ditinggalin? Di Jogja dulu yang berkesan kan satu kan pernah ikut audisi penghuni terakhir Antv dulu, audisi di UGM. Wih. Dulu, tapi nggak lolos. Temanku yang lolos tuh orang Jogja, namanya Mas Rian sama Mbak Dia, tapi sekarang dia udah netap di Jakarta. Dulu ikut audisi itu. Penghuni terakhir itu ya? Iya, penghuni terakhir di Antv, tahunnya lupa berapa. Itu kan dulu audisinya di Jogja, di Lembah UGM. Dulu. Terus ini mau stay terus di Jogja apa ada kepikiran pulang kampung atau gimana? Ya terkadang kalau pas pengen pulang ya pulang kayak gitu. Soalnya kan maksudnya kan bapak kan udah nggak ada, tapi kan kalau ngomongin bapak itu sedih juga ya itu kan. Bapak itu meninggal itu sakit enggak? Itu kan ya ini diomongin aja nggak apa-apa ya. Bapak itu meninggal kan dibunuh sama temannya, diracunin kayak gitu. Jadi itu ekonomi keluarga itu nggak kayak dulu lagi. Kalau ada bapak tuh enak, misalkan kan kebutuhan dipenuhin kayak gitu ini. Ya ibu saya sih, orang tua saya sih udah, maksudnya sih nggak terlalu mikir kayak gitu. Yang jelas kita hidup apa adanya udah kayak itu. Kalau misalkan ada bapak itu enak. Jadi kalau kita udah nggak ada ya udah, maksudnya ya dijalanin apa-apa yang ada udah kayak gitu. Terkadang kan namanya juga orang tua tuh kan nggak minta apa-apa kayak gitu. Mintalah ketemu anaknya gitu. Terkadang kan pas kapan hari juga belum waktunya pulang, saya udah pulang kayak gitu. Terus terkadang juga sempet telepon juga kayak gitu. Tapi terkadang juga pulang paling langsung ke makamnya bapak gitu. Setahun sekali pulang? Enggak, biasanya bisa 3 bulan sekali pernah kayak gitu. Jadi bisa dihitung setahun itu pernah pulang biasanya 5 kali, 4 kali, nggak mesti juga. Terkadang lah pas lagi ada acara. Tapi ada rencana stay terus di Jogja? Kalau stay jangka panjang gitu loh? Kalau dulu kan Pak, dulu udah kan 7 tahun kan ya? Dulu kan pernah kerja di kafe ya. Di kafe itu kan jadi waiters, dulu kan pernah dikasih mes sama bosnya kayak gitu. Kalau di kafe kan kita kan harus namanya minum alkohol kayak gitu. Dulu memang saya minum itu, tapi kan sempat saya dirawat di Sarjito, sempat yang 2022 kan diambil cairan sumsum tulang belakang sini. Oh iya. Jadi itu aku dibawa ke rumah sakit itu, aku tuh nggak sadar tiba-tiba itu udah di Sarjito, jadi udah dikasih selang oksigen botol infus. Aku 2017 itu hampir nggak terselamatkan itu. Makanya kalau dari pihak teman-teman tuh diajak kerja di kafe lagi, aku nggak mau, memang itu nggak boleh yang namanya minum alkohol, kata dokter yang di Sarjito itu. Sempat saraf otak juga kena, nih lambung juga kena, tapi kan sempat di Sarjito itu 10 hari di sana, tapi kan dari BPJS saya yang di Blora itu vaskesnya saya pindahin di Jogja kayak gitu. Udah ya? Aku memang udah inisiatif kayak gitu. Pasti di Jogja ntar juga pasti sakit, nggak mungkin nggak, meskipun kita nggak minta pasti juga sakit kayak gitu. Akhirnya dari vaskes KIS dari Blora itu tak pindah di Sarjito. Oke. Terakhir Mbak Ica, ini kan mau pemilu, besok nyoblos nggak?
Aku nyoblos nomor 2 paling. Di mana terdaftar pemilih? Kalau ini sih aku belum tahu juga Pak. Kalau dulu pas masih kos di tempat yang satunya tuh dapat kayak Oh. gitu. Kalau pas kos di tempat satunya dulu tuh dapat dulu banget itu loh ya. Kalau yang ini belum tahu juga. Misalkan kalau ntar dapat ya kita nyoblos aja. Paling tempatnya juga di aula deket kosnya itu. Oh. Tapi maksudnya nggak harus pulang ke Blora gitu ya? Di sini ya nyoblosnya? Aku yang pas dulu pemilihan yang Pak Jokowi itu juga nggak pulang ke Blora. Aku Oh. nyoblosnya di sini. Oh, kayak gitu. Di sana juga dapat juga. 02 nih. Nomor 2 lah. Kemarin nomor 2 aja udah wira-wiri lewat di Proliman. Ntar nyoblos nomor 2 ya kayak gitu. Dia lewat-lewat terus kayak gitu. Ya tergantung apa, ayo kita lihat aja masih lama gitu. Kamu bilang kayak gitu. Iya. Oh. Makasih Mbak Ica. Ada pesan-pesan apa buat para netizen, buat Oh, kalau saya sih pesan-pesan sih nggak ada, maksudnya ya kalau pesan saya sih intinya tuh buat pengguna jalan yang naik mobil atau naik motor itu nggak usah ngebut-ngebutan, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Soalnya Iya. kebanyakan yang di lampu merah itu nggak sabaran, meskipun udah merah itu terkadang mereka tuh nyerobot. Sempat pernah kejadian di sini hampir setiap hari itu kecelakaan, gara-gara mereka tuh nggak sabaran. Iya, Soalnya dari sini udah merah, dari sana tuh langsung nyerobot, ntar motor mobil dari sini lalu-lalang kayak gitu. Soalnya kan yang namanya perempatan, yang namanya lampu merah tuh pasti tuh rawan. ya, ya. Cobalah buat pengendara mobil, motor, intinya tuh kendaraan semuanya itu harus mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Misalnya merah itu terkadang udah ada kayak gitu, nggak usah nyerobot, kita tunggu aja kayak gitu. Soalnya lampu merah segede ini di Proliman ini tuh nggak bakalan lama, hitungan detik juga udah hijau lagi Yeah. kayak gitu. Terkadang kan ntar kalau ada yang kecelakaan kayak gitu mereka juga sakit. Yeah. Kapan hari di sini juga pernah kecelakaan sampai ininya kayak gitu. Harus sabar ya. Iya, terkadang kan udah merah di sana tuh udah ngobrol jebret kayak gitu, pernah tabrak di sini juga, ini kan pasti juga kayak gitu. Jadi buat pengendara lalu lintas juga harus mematuhi peraturan lalu lintas lah kayak gitu aja. Mbak Ica ini duta lalu lintas. Ya, saya duta lalu lintas Proliman ya. Jadi misalkan ada lampu merah mati, saya bisa jadi Pak Oganya, bisa mengatur lalu lintas, saya membantuin polisi kayak gitu, biar polisinya nggak capek ya. Jadi pokoknya pengguna jalan itu harus mematuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Soalnya pas kita bikin SIM, tak itu mobil, motor, truk, dan lain sebagainya, pasti itu ada warningnya, udah ada peraturannya di layar, bagaimana cara kita mengemudi, rating harus dinyalakan, belok kiri kanan, lampu merah, kayak gitu. Panitunya tuh ada semuanya kalau kita bikin SIM. Jangan bilang namanya nggak ada ya. Buat semua pengendara yang ada di Yogyakarta harus mematuhi peraturan lalu lintas. Terima kasih, Ya, terima kasih.